bisa mendapatkan foto saya nih, Pak. Ini saya masih makmur nih, Pak. Berat saya waktu ini foto ini 85. Mohon maaf Bapak, saya nyomot dari Facebook. Oh iya. Ini dari alumni Bu, yang foto saya ditempel di lobi di tempat saya di Figure. Itu waktu saya masih makmur itu beratnya masih 85, sekarang tinggal 64 berat saya. Ya, monggo Bu, ya ini buktinya sekarang dengan mudah ya kita dapat ini memperoleh ini. Monggo Pak Dimas. Mohon izin Pak Agus untuk menyampaikan umpan balik pada kesempatan kali ini atau pada sesi modul 3.3 nggih. Jadi alhamdulillah kegiatan refleksi di modul 3.3 ini Bapak saya belajar banyak, terutama kaitannya dengan siswa sebagai agen ya atau student agency, di mana kita harus mempromosikan dari mulai suara-suara siswa atau voice, terus kemudian yang kedua pilihan-pilihan, dan juga yang terakhir adalah kepemilikan. Nampaknya memang ketiga hal tersebut harus kita fasilitasi dengan betul, karena memang sekarang mungkin banyak sekali di sekolah, mungkin termasuk saya Pak, jadi kurang begitu mendengar suara-suara dari murid Pak, karena kan utamanya hal tersebut yang paling utama kita mendengar suara atau aspirasi dari murid agar memunculkan ide dan juga suatu gagasan yang baru dan unik sifatnya. Dan juga kita juga harusnya memfasilitasi kebebasan murid dalam hal pemilihan, baik itu dia memilih dalam hal belajar, memilih dalam hal tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, caranya seperti apa, itu kita memberikan kebebasan yang kebebasannya tidak sebebas-bebasnya, namun memang kebebasannya terarah seperti itu Pak Agus. Mungkin itu Pak Agus yang bisa saya sampaikan kaitan dengan refleksi kegiatan kali ini. Mungkin ada sedikit tambahan Pak Agus. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak Agus atas bimbingan yang Pak Agus sudah berikan dari mulai awal sampai dengan detik ini Pak Agus. Jujur saya belajar banyak dari Pak Agus di sela-sela kesibukan Pak Agus. Pak Agus masih sempat menyempatkan diri untuk mendampingi kami, untuk mengikuti untuk menjadi salah satu motor penggerak transformasi pendidikan di Indonesia. Mungkin izin Pak Agus untuk kesempatan sesi terakhir kali ini, tidak hanya saya yang menyampaikan umpan balik ataupun apresiasi ucapan terima kasih kepada Bapak, mungkin nanti izinkan kami satu persatu menyampaikan ucapan terima kasih lah intinya kepada Bapak. Mungkin bisa saya langsung saja dari yang pertama yang muncul di tempat saya itu ada Budian. Monggo Budian bisa disampaikan mungkin dengan pantunnya yang sudah disiapkan Budian. Baik, terima kasih Pak Dimas. Nanti pantunnya nggih Pak nggih. Saya sudah menyiapkan pantun untuk Pak Agus. Yang pertama Pak, saya mengucapkan terima kasih nggih Pak nggih atas bimbingan Bapak selama ini, dan saya juga mohon maaf jika saya ada salah. Terima kasih Pak, bimbingan Bapak sangat berarti bagi saya. Sebentar saya cari pantunnya dulu. Bu Aprita membeli tomat. Jalannya terburu-buru. Pak Agus Guru terhormat, semoga dikau sehat selalu. Satu lagi nih Pak. Pak Ridwan jadi camat. Beliau ke warung beli duku. Pak Agus Guru terhormat, terima kasih untuk jasamu. Terima kasih Budian. Monggo mungkin bisa dilanjutkan Pak Nur Fajar. Oke. Apa ya, yang jelas terima kasih Pak Agus yang sudah membimbing kami, dan mohon maaf kalau kami banyak salah kata ataupun perilaku kami yang kurang menyenangkan, yang disengaja ataupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas terima kasih atas reminder dan bimbingan dan arahannya juga. Semoga kami dapat bertumbuh berproses menjadi guru yang lebih baik, karena kami ikut penggerak ini bukan target dari kepala sekolah, tapi menjadi guru yang berpihak kepada siswa dan guru yang menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Nur Fajar. Terima kasih banyak Pak Nur Fajar. Mungkin dilanjutkan oleh Bu Aprita. Semoga Bu. Ya, terima kasih pada Pak Mul dan Mas Dimas atas kesempatannya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih Pak
Agus Mulyono yang sudah membersamai kita semuanya dari rukol pertama sampai dengan rukol yang ke-20 hari ini, Pak Agus. Pak Agus sangat memberikan inspirasi bagi saya khususnya Pak, dalam memberikan refleksi. Ini Bapak sangat tenang, jadi ini membuat saya jadi banyak belajar Pak. Menjadi seorang guru harus mempunyai karakter yang tenang, bijaksana, seperti itu. Saya pribadi mohon maaf nih Pak, kalau selama ini sering merepotkan, mungkin ada tugas-tugas yang agak terkendala kemarin. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah diluruskan oleh Pak Agus dan selalu dibimbing. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Sulis. Baik, terima kasih Pak Dimas dan Pak Mulyono. Pada kesempatan kali ini rukol terakhir kita di calon guru penggerak angkatan 10. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas arahan bimbingan selama proses guru penggerak ini. Saya tuh merasa sangat bersyukur mendapatkan fasilitator seperti Pak Mulyono yang tenang, bijaksana, sabar, dan jawani seperti itu. Jadi saya merasa nyaman ada di kelas guru penggerak ini. Semoga Pak Mulyono diberikan kesehatan, panjang usia, serta sukses. Dan tentunya kami juga mengharapkan doa dari Pak Mul supaya kami semua menjadi orang yang lebih baik dan sukses untuk kedepannya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Sulis. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Ridwan. Baik, pada Bapak Agustinus Mulyono, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, atas pencerahannya dari bulan Maret ya Bapak. Dari bulan Maret sampai bulan September ini, Bapak senantiasa tenang, sabar, kemudian perhatian jika saya terlambat mengerjakan tugas, Bapak selalu mengingatkan. Itu salah satu bentuk perhatian yang luar biasa dari Bapak selaku fasilitator. Bahkan mungkin saya menganggap sebagai ayah saya sendiri gitu nih dalam hal belajar pada kegiatan guru penggerak ini. Kemudian saya juga mengucapkan banyak mohon maaf jika selama ini saya pribadi belum bisa menjadi siswa yang rajin ya Bapak, selalu diingatkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, kemudian sukses untuk Bapak dan semua keluarga. Terima kasih sekali Bapak. Salam sehat, salam semangat. Monggo dilanjutkan Pak Fajar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Dimas. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Agustinus Mulyono untuk segalanya dan inspirasinya. Tentu mohon maaf bila banyak salah selama kegiatan kita sudah berlalu dan sudah banyak sekali temu tatap muka virtual. Kemudian kami minta tolong jangan lupakan kami Pak, biar kami selalu berkenan. Terakhir bukan untuk berakhir. Terakhir ini awal dari persaudaraan kami yang abadi. Terima kasih Pak Agus. Monggo ya dilanjutkan oleh Bu Ayu. Baik, terima kasih Pak Dimas. Kagum, salah satu kata yang mungkin tidak bisa mewakili seluruhnya. Bapak selalu membersamai kami dengan hati, selalu mindfulness dalam membersamai setiap proses kami. Selalu positif dan memberi insight baru setiap temu. Tutur yang tegas, namun tidak menggurui dan sangat mengayomi. Mengajak dan menyadarkan kami untuk terus bertumbuh dan terus berpegang teguh, tidak menjadi murtad dalam kami berproses sebagai kunci.
Luar biasa bisa bertemu Bapak dalam ruang virtual ini. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kesehatan dan panjang usia untuk terus mengajak lebih banyak orang lagi untuk bertumbuh dan berdampak. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doa terbaik kami selalu untuk Bapak dan keluarga. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Bayu. Terakhir mungkin dari Ibu Widya, monggo dipersilahkan. Terima kasih Pak Dimas. Sudah banyak yang mewakili, nggih. Saya itu malah jadi haru. Dikit saja. Sebentar. Terima kasih Pak Agus Mulyono. Semoga sehat selalu, selalu diberkahi Allah. Amin. Terima kasih Bu Widya. Itu tadi Pak Agus, sedikit persembahan dari kami dan ucapan terima kasih kami kepada Bapak yang kiranya berkenan membersamai kami sampai saat ini. Mungkin sekian Pak, mohon izin saya pamit selama membersamai. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dimas, ya, Bapak Ibu semua, ya, sangat terharu saya juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Ya, saya sendiri merasa ya banyak kekurangan dan kadang-kadang ya saya itu merasa tidak optimal, ya. Sering saya mengajak Bapak Ibu fokus, tapi ya dalam pelaksanaannya kadang-kadang pada saat rukol juga ada guru saya, ada tamu, ya, tapi saya kira ya ini dinamikanya, ya, yang penting kita tetap bisa melaksanakan tugas sesuai komitmen kita, ya Bapak Ibu. Ya saya kira ini sangat luar biasa. Tidak saya duga, ya Bapak Ibu akan ada hal yang disampaikan Bapak Ibu, dan ini sangat luar biasa menyemangati saya, ya. Saya itu merasa ya sebenarnya seperti yang dulu saya sampaikan di awal, gitu, Bapak Ibu, kalau ingat bahwa saya tidak akan memberikan ilmu, tapi saya hanya akan mengajak Bapak Ibu belajar, gitu. Jadi termasuk saya belajar Bapak Ibu ini banyak sekali hal-hal yang saya dapat dari Bapak Ibu, termasuk ya ice breaking, hal-hal yang membahagiakan itu saya tularkan ke guru-guru saya, ke siapa yang mungkin saya pada saat diminta untuk berbicara itu sungguh-sungguh ini saya sangat diperkaya, ya. Saya semakin kaya Bapak Ibu. Saya ingat pesan almarhum Bapak saya itu, ya. Jadi sugih sing temen ki sugih sedulur. Kalau sugih bondo kan sebentar bisa hilang. Dulu mengibaratkan Bapak saya itu ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa dangkal. Tahu Bapak Ibu dangkal? Apa Bapak Ibu dangkal itu? Jadi di dalam badan kita itu kan ada dangkal. Tahu maksudnya dangkal? Jaki atau kotoran yang menempel pada tubuh kita, ya. Bapak saya itu meskipun nggak buta huruf, nggak bisa ini, tapi memberikan filosofi itu, Pak, saya refleksikan cocok sekali, dangkal. Jadi harta itu ibaratnya dangkal. Dalam sekejap kan bisa hilang Bapak Ibu, ya. Jadi, tapi kalau saudara, ya itu saya kira nggak bakal hilang.
maka bapak saya memberikan saudara ke saya itu 11 bersaudara. Maka sugih. Nah ini makin dipersugih oleh Bapak Ibu yang ada di sini ya. Ini pasti menjadi kekayaan saya, dan saya berharap ya Bapak Ibu kalau ke Jakarta wajib menghubungi saya, nanti saya jemput. Apalagi kalau ke kementerian itu dekat dengan saya Bapak Ibu ya. Kemarin itu ada mentor saya yang dari BPKBDIY tapi sekarang pindah di Sumut, Sumatera Utara, Pak Mahmud namanya. Betul, ngabari, saya jemput seharian di tempat saya itu Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu nanti kalau ke Jakarta coba kabari. Kalau di kantor saya itu kan dekat dengan Blok M, dekat kantor Wali Kota Jakarta Selatan, ya dekat kementerian. Monggo nanti mampir ya Bapak Ibu ya. Harapannya mudah-mudahan nanti ini ya kita juga bisa, kalau ini sekarang ini kan kita perjumpaan hanya maya terus ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa ya saya main ke daerah Jogja ya. bisa silaturahmi, sambung rasa ya. Supaya ya yang tadi saya sampaikan ya, kekayaan saya nggak hilang. Ini sungguh luar biasa ini Bapak Ibu ya, semua memperkaya saya ya apa yang disampaikan gitu ya, dan tentunya unggahan-unggahan Bapak Ibu itu juga banyak yang sudah saya download. Saya nanti harapannya saya imbaskan ke teman-teman saya ya, ke siapa saja nanti kalau saat saya diberi waktu untuk berbagi. Itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ya nanti Bapak Ibu setelah lulus tadi seperti yang dia disampaikan ya, bukan hanya sekedar targetnya untuk menjadi kepala sekolah ya. Kalau itu kan amanah, tentunya kalau itu menjadi amanah ya jangan ditolak gitu Bapak Ibu, karena ya saya kira supaya berkah untuk orang lain ketika jadi kepala sekolah kan itu kebijakannya pasti akan ini berdampak untuk banyak orang ya. Karena kemarin itu termasuk CGP saya yang saya dampingi itu ada yang wah itu sangat galau sampai ya saya ini ya. Ini kan dari awal ya sudah istilahnya mendapatkan bekal untuk itu. Kalaupun ya merasa belum bisa, merasa ya masih junior ya, karena masih usianya sangat muda Bapak Ibu. Sementara banyak Bapak Ibu yang mungkin dipimpinnya itu ya sudah senior, sudah sepuh, yaitu ya jangan menjadi kendala. Ya artinya kalau kita menjadi kepala sekolah itu kan tidak sendirian, tapi harus ini ya bisa mengelola, bisa memanfaatkan seperti yang terakhir kita pelajari hari ini ya Bapak Ibu ya, menjadi sumber daya ya. Jadi tentunya ya itu kekuatan kita, karena sekarang ini kalau sendirian sehebat apapun saya kira ya tidak akan bisa. Bahkan saya itu banyak belajar dengan teman-teman guru yang masih baru lulus, yang masih muda, baru belum ada 5 tahun ini ya, terkait dengan yang berkaitan dengan ini ya, digital Bapak Ibu ya, dan juga mungkin hal-hal lain ya. Ini kan saya kira kita itu harus terus belajar ya, jadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu saya kira ya bergerak menggerakkan, ini harapannya bisa menjadi moto yang ya selalu ada di Bapak Ibu, sehingga nanti jangan untuk sendiri ya Bapak Ibu. Kalau dulu itu barangkali kan kita itu lebih ini ya kompetitif kadang-kadang yang kita ini, jadi supaya kadang-kadang teman itu menjadi saingan. Saya kira sekarang tidak gitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau bisa bersanding ngapain harus bersaing ya. Saya kira kita bersanding itu lebih ya banyak hal yang ya kita dapatkan. Ini Bapak Ibu, ini sekali lagi terima kasih, dan tentunya tadi hampir semua minta maaf. Saya kira tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Tidak ada yang salah. Bahkan saya kadang-kadang yang merasa kalau mau share itu, wah ini membuat suasana hati Bapak Ibu menjadi galau atau tidak, karena saya kan tidak tahu aktivitas Bapak Ibu. Karena saya sendiri sering istilahnya kemerungsung ya bahasa Jawanya itu, kalau kayak ini tadi ada rapat yayasan, udah habis itu ada rapat guru, ada ini. Itu kalau kita mungkin kemerungsung itu kadang-kadang kan ya nggak bisa hadir penuh, nggak bisa fokus gitu. Tapi ya ini mungkin malah bagian dari belajar supaya saya lebih bisa ini ya prioritas dari belajar yang dilema segala kemarin gitu Bapak Ibu. Saya kira
dari modul 1.1 sampai ini 3.3 ini ada 10 modul ini sangat luar biasa, saya kira sungguh-sungguh memperkaya kita semua, dan ya harapannya ini sungguh-sungguh bisa diterapkan sehingga Bapak Ibu memiliki keterampilan, karena kalau hanya pengetahuan itu kalau nggak dipraktekkan kan tidak ini ya Bapak Ibu ya, tidak memberikan keterampilan ke kita semua. Dan tentunya tempat yang satu dengan tempat yang lain ya pasti akan berbeda ya, karakteristik dari mungkin teman-teman guru, juga murid ya, murid untuk jenjang bawah, jenjang atas itu ya pasti akan berbeda. Di jenjang atas pun saya itu banyak belajar, tapi ketika saya terapkan di tempat saya itu banyak yang nggak cocok karena tempat saya siswanya laki-laki semua Bapak Ibu. Itu ya tentunya saya harus benar-benar bisa memahami, ya intinya memahami ya, supaya apa yang dibutuhkan oleh murid ya, sehingga pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, pembelajaran yang beragam, yang diferensiasi itu harapannya itu sungguh-sungguh nanti bisa kita terapkan. Ya, saya kira banyak sekali ya Bapak Ibu, termasuk untuk kita sendiri ya berkaitan dengan modul 1.1 kemudian sampai yang terakhir ini kan kepemimpinan ya, baik itu kepemimpinan untuk kita nanti siap menjadi kepala sekolah atau nanti mungkin ada yang langsung jadi pengawas ya. Saya kira jangan ditolak ya Bapak Ibu, tantangan pasti ada, galau pasti ada ya. Jadi pernah saya sampaikan, saya dulu itu kalau untuk bicara di depan umum itu sangat grogi saya Bapak Ibu. Bahkan pernah waktu pertama menjadi kepala sekolah itu mau upacara itu saya latihan di rumah, anak istri saya untuk simulasi itu, saking saya yang nggak pernah seperti itu, karena ya saya orang IPA kadang-kadang kan ngomongnya itu ya hanya siap. Tapi sekarang bukannya sekarang saya lebih mumpuni, sekarang saya lebih bisa menerima ini saya yang apa adanya. Artinya kalau ya saya ngomong mungkin belepotan atau saya ngomong nggak seluas dengan Bu Ayu, Bu Sulis itu ya mungkin karena latar belakangnya, termasuk saya dulu oleh orang tua saya kalau ngomong itu nggak boleh Bapak Ibu. Orang Jawa dulu kan ya nggak boleh ngomong ya harus nurut, harus bisanya ya nggih gitu saja, kan beda. Maka terkait dengan yang ini tadi suara kemudian pilihan dari kepemilikan itu nggak pernah saya dapatkan, maka ya banyak hal yang sangat terbatas untuk itu. Kalau ini tadi kita terapkan, saya kira ya anak-anak itu pasti akan diminta presentasi, suruh pidato, suruh ngomong langsung, itu akan ya tidak ada kendala itu. Itu Bapak Ibu ya, sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini menjadi berkah untuk kita semua, dan harapannya sudah juga sampaikan ini bisa kita rawat ya, ini Bapak Ibu saling berkabar, dan kalau grup masih mau aktif di situ, saya dengan senang hati nanti judulnya tentunya ya jangan ini ya, jangan jangan CGP di itu, tapi diganti apa ya, pas dudukan Sleman atau apa, monggo nanti nama yang pinter membuat nama yang akronim kan banyak di sini Bapak Ibu. Itu nggih Bapak Ibu, ya matur nuwun ya. Lagi saya kira ya kita semua di sini tidak ada yang salah. Kalaupun termasuk saya salah ya, saya kira karena situasi dan kondisi ya, tidak ada kesengajaan ya ini. Ya karena kalau kesalahan atau apa ya saya menyadari karena keterbatasan saya Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ya sebenarnya saya itu modalnya hanya modal nekat ya, itu nekat untuk belajar. Intinya itu. Itu Bapak Ibu ya, terima kasih, dan juga ini ibu-ibu PP yang luar biasa ya, selalu mendampingi kita. Saya kira masih mau masuk PP 5 nggih, Bu Karyati, Bu Is, masih banyak sekali. Ya, kalau saya kan ya tinggal nanti banyak yang melihat di LMS saja. Kalau ibu-ibu PP ini luar biasa. Saya ngalami kemarin itu kebetulan saya Jakarta Selatan itu kan koordinator di dua sudin Bapak Ibu. Kan kalau di ini kan kabupaten, kalau di Jakarta itu suku dinas Jakarta Selatan 1, Jakarta Selatan 2. Itu banyak kan, meskipun Jakarta tapi ada yang jauh sekali Bapak Ibu, ada yang hampir 20 kilo itu. Itu ini luar biasa waktu saya damping itu, karena ya banyak yang ini
istilahnya kalau istilah Jawanya itu ini ya, atau istilahnya itu disingkiri gitu ya, karena jauh gitu. Nah, artinya akhirnya ya sudah, yang disingkiri siapa saya ambil. Itu perlu ya apa, mungkin perjuangan yang luar biasa untuk datang ke tempat itu saja. Ya, tapi saya kira dengan semangat Bapak Ibu CGP, dan saya juga banyak mendapatkan hal yang memperkaya saya, ya, termasuk ini ya, praktek-praktek yang dilakukan ya, ternyata ada yang menolak, bahkan kadang kepala sekolahnya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ini ya, apa, ada yang seperti itu. Tapi saya kira ya kita fokus dengan hal baik yang kita ingin tanam saja nih Bapak Ibu, karena mungkin mindsetnya kan masih berbeda kalau belum belajar secara utuh ya. Gitu. Kita fokus dengan hal baik yang kita tanam saja ya. Kalau di lagunya Didi Kempot itu kan nanem pari tapi tukule suket teki, ya kita fokus pada parinya, jangan suket tekinya. Itu kan pasti ada gitu Bapak Ibu. Tapi ini luar biasa di CGP yang kelas ini gitu. Terima kasih. Mungkin kalau Bu Karyati mau menyampaikan, termasuk mumpung kumpul ya di sini. Monggo, saya berikan waktunya. Saya juga terima kasih ini untuk apa, Bapak Ibu CGP yang didampingi ini luar biasa semua Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, Ibu Karyati. Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Ya, izin dulu atau Bu Is dulu ini? Mbak Karyati dulu. Siap, selamat sore Pak Agus yang terhormat, kemudian Bu Iswahyuni yang kami hormati, serta rekan-rekan CGP yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah Pak Agus, kami hanya dapat menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya berkat bimbingan Pak Agus dengan telaten dan sabar ya, walaupun ada kerikil-kerikil kecil di CGP kami, tapi alhamdulillah itu dapat dilampaui dengan baik, menjadi pemicu buat kami untuk menjadi lebih baik lagi. Saya juga tadi terharu ya Pak, nahan eluh Pak. Nahan eluh. Ternyata walaupun kita bersama di dunia maya, tetapi di hati kita itu seperti sudah menyatu Pak Agus, dan tak terasa 10 modul telah terlewati. Ini merupakan rukol yang terakhir. Benar tadi yang disampaikan Pak Agus, kami juga berharap hal ini tidak menjadi pemutus silaturahmi kita Pak. Kami juga berharap bila Bapak ada kesempatan, mungkin dinas di Jogja bisa menghubungi kami. Sekiranya kami memungkinkan, kami akan sowan atau menyambangi tempat kegiatan Bapak. Ngaten Pak, saya pribadi juga mohon maaf tentunya selama ini dalam mendampingi rekan CGP, dan ketika rukol banyak kurangnya Pak. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya Pak. Tetap semangat, ingat CGP Angkatan 10 pantang mengeluh. Itu saja Bapak, terima kasih. Monggo dilanjut Bu Iswahyuni. Terima kasih Pak Agus dan teman-teman. Tidak terasa ini di penghujung rukol, walaupun ini adalah hal terakhir ketika kita ketemu di dunia maya, tapi ini akan menjadi hal pertama yang berkesan. Apalagi ini tadi ya Allah luar biasa, ketika tadi Bu Widya gitu tadi sampai bagaimana ini suami di samping sampai menanyakan ada apa. ini rukol yang terakhir, malah ya Allah perpisahan ya. Ya perpisahan, tapi bukan perpisahan yang bagaimana, ini hanya perpisahan di dunia maya seperti itu. Lah, Pak Agus luar biasa sekali. Saya melihat dari awal itu bahwa tadi disampaikan benar Pak Agus, itu jawani sekali. Tutur kata itu halus lah. Saya ingat betul ketika dulu ketemu di BBGB mana Buatan Klinto itu Pak Agus memang asli dari Sukoharjo Pak tapi Karanganyar Bu. Karanganyar mohon maaf. Yang Sukoharjo istri, betul Bu. Hal yang benar-benar berkesan dari awal ya, setiap rukol tetap ada canda, tawa,
materi yang itu nyampe, apa yang kita peroleh nggih. Semoga ini semua menjadi bekal, terutama teman-teman CGB tadi sampaikan Pak Agus, istilahnya napa nggih, jangan napa nggih Pak nggih, mau tidak mau kalau nanti mendapat amanah sebagai kepala sekolah, walaupun mungkin itu di awal itu rasanya bagaimana, tapi tetap itu napa harus diterima seperti itu. Saya sering istilahnya menyampaikan pada CGB saya, Pak, ketika besok suatu saat mendapat amanah yaitu harus diterima, dan ini adalah awal mendidik teman-teman semuanya seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Saya ingat pepatah Jawa itu napa, ajining diri ono ing sakjroning lati nggih Pak nggih. Tutur kata yang baik, yang sopan, yang santun itu memang benar-benar itu akan memberikan penilaian positif tersendiri bagi diri kita seperti itu. Semoga hari ini menjadi hal terakhir untuk rukol, tapi menjadi hal pertama yang paling berkesan bagi teman-teman semuanya. Tetap berjuang, belajar tanpa henti untuk masa depan yang penuh dengan prestasi seperti itu. Tentunya prestasi dengan anak didik teman-teman CGB semuanya. Makasih Pak Agus, terima kasih sekali Pak Agus. Terima kasih Bu Iswahyuni. Terima kasih ya. Ini sepertinya kayaknya baru kemarin ya saya ketemu Bu Iswahyuni sama Bu Karyati di Jogja di hotel. Tahu-tahu sudah 9 bulan gitu ya. Oke Pak. Nah, itu kalau kita lalui dengan senang hati ya. Ini ya PP ya itu kemarin saya ibaratkan sebagai ibu-ibunya CGB, maka yang dekat, yang bisa tempat untuk berkeluh kesah, ya untuk curhat. Kalau Fasil itu ibaratnya kan bapak ya, maka merantau jauh nggak masalah, yang penting ada ibu. Siap buka rekening ini Pak. Nah kan bapak merantau, ibu di rumah. Bapak yang tanggung jawab ya, tetap ingat ibu, tetap ingat anaknya. Gitu. Ya, atur nuwun ya, apa ibu PP yang saya kira luar biasa nyemangati ya, intinya di sini kan kita itu harus ini memahami bukan menghakimi, karena apa kemarin itu sempat ada ya yang mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ya, sempat ada yang mundur itu karena dikatain ya, dikomentari oleh Fasilnya, ini baru tahu ini ada CGB yang mengupload video seperti ini, itu video yang terburuk seluruh Indonesia, disampaikan seperti itu. Itu saya kira waduh ini apa ya, kalau seperti tadi saya sampaikan ya, kalau namanya belajar itu kan ya kita tidak mengukur dengan orang lain ya, yang penting setelah itu kemajuannya ya, maka saya sangat menghindari untuk seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya kira tapi kalau ini malah saya banyak hal yang ini ya, saya perlu banyak belajar terkait dengan IT ya. Mungkin kalau yang sudah usianya pas 50 atau ini kan terkait IT memang ya sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Maka ini apa Bapak Ibu saya kira ruang kolaborasi termasuk di kelompok ini saya kira baik kalau masih terus mau dilanjutkan ya Bapak Ibu, supaya selalu berkolaborasi, termasuk apa yang sudah dilakukan aksi nyata di-share di situ, bukannya untuk pamer ya Bapak Ibu, tapi untuk menginspirasi atau yang memberikan pun kan bukan berarti itu hanya berbagi. Kadang kan dengan umpan balik itu akan apa meningkatkan ini ya yang mungkin kita lakukan ya. Termasuk saya kadang-kadang kan share itu ya bukan ya mungkin ada pamernya juga karena pamer untuk hal yang baik kan harapannya menginspirasi. Tapi harapan saya juga ada yang apa memberikan umpan balik ya yang sifatnya itu apresiatif dan saran yang positif ya, yang membangun ya. Mungkin nanti saya juga akan ya banyak minta umpan balik dari Bapak Ibu yang saya buat untuk ini. Itu Bapak Ibu ya, ini ya nggak terasa ya udah mau ini ya. Untuk berikutnya nanti tadi ada yang manggil saya Pak Agus, Pak Mulyono, saya kira sesuai nama Jawa aja ya Bapak Ibu, nanti Mulyono ya. Kalau Agus itu sepertinya saya nggak cocok Bapak Ibu ya, karena Agus itu kan singkatannya apa Bapak Ibu? Anak ganteng untuk semua, kayaknya nggak cocok saya. Bagus. Maka
cocoknya Mulyono ya. Jadi Mulyono itu Mulyo kan no, jadi ada dalam Ya Pak Bul. kebahagiaan ya, selalu bahagia. Harapannya mungkin meskipun bapak saya itu mungkin dulu nggak ngartikan itu, mudah-mudahan saya selalu bahagia sesuai nama saya, dan juga bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain, karena kita pura-pura bahagia kan ya nggak bisa ya. Jadi kita bisa memberikan kebahagiaan itu kalau benar-benar bahagia gitu Bapak Ibu. Maka ini saya kira juga terkait dengan pembelajaran sosial emosional itu ya seperti itu, menunjukkan ke anak-anak ya bahwa ekspresi kita itu ekspresi bahagia. Jadi, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, saya kira luar biasa yang disampaikan itu sangat memberikan ini ya kekuatan dan kekayaan untuk saya ya. Kita bisa bersama